Halo semuanya guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di Deskala TV. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya. Ya, dukung terus channel ini. Ya, silakan subscribe, like dan share. Ya. Semoga teman-teman dalam mempersiapkan pretest ini bisa berjalan dengan baik. Nah, pada saat nanti kalian pretest, kalian bisa menjawab soal dengan baik dan benar, ya. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membahas soal FR ya, yang berasal dari teman-teman yang sudah tes di hari pertama pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Mari kita bahas. Soal yang pertama. Penilaian otentik pada hakikatnya berbeda dengan penilaian tradisional yang bisa dilakukan oleh pendidik di kelas. Salah satu karakteristik penilaian otentik adalah A. Peserta didik diminta untuk menghafal materi yang diajarkan. B. Peserta didik diminta untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari. C. Peserta didik diminta untuk mencatat semua materi yang diajarkan. D. Peserta didik diminta untuk menambah materi yang diajarkan. E. Peserta didik diminta untuk membuat soal dan jawaban materi yang diajarkan. Nah, kira-kira jawabannya mana antara opsi A, B, C, D, dan E? Silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita sama-sama jawab ya. Nah, soal nomor 1 ini berkaitan dengan penilaian otentik. Otentik itu yang nyata, ya. Nah, sehingga jawabannya yang mana? Kalau tradisional itu proses belajarnya masih seperti yang dulu, ya. Maka kalau opsi A ini menghafal materi itu masih tradisional, bukan otentik, ya. Jadi jawaban A salah. B. Peserta didik diminta menerapkan apa yang telah mereka pelajari, bisa jadi tentang penilaian otentik, ya, karena langsung mengaplikasikan apa yang dia pelajari, ya. Kemudian C. Peserta diminta untuk mencatat semua materi. Ini masih penilaian tradisional. Ini juga bukan termasuk evaluasi atau penilaian. Kemudian D. Peserta didik diminta untuk menambah materi yang diajarkan. Kurang tepat, ya. E juga jawaban yang kurang tepat. Jawaban nomor 1 ini adalah yang B, ya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan nyata dalam kehidupan kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia berhubungan dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Pertanyaannya, berikut ini termasuk karakteristik asesmen kontekstual kecuali, ya. A. Relating, asesmen berhubungan langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. B. Experiencing, ditekankan kepada panggilan exploration, penemuan discovery, dan menciptakan creation. C. Applying, menuntut kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. D. Communicating, menuntut kemampuan peserta didik mampu mengkomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. E. Transferring, menuntut kemampuan peserta didik memahami konsep-konsep pengetahuan. Nah, silakan teman-teman jawab antara opsi A, B, C, D, dan E. Mana yang jawaban yang benar? Silakan jawab teman-teman, saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita bahas sama-sama soalnya, ya. Nah, is assessment
kontekstual, kecuali ya, salah tulis ini, kecuali ya. Kecuali. Nah, kalau berhubungan langsung dengan pengalaman kehidupan nyata, ini termasuk dalam asesmen kontekstual ya. Ini juga termasuk kontekstual, flying, menerapkan ilmu pengetahuan dan proses dalam kelas juga termasuk dalam kontekstual, komunikasi, kesimpulan model ini juga termasuk. Yang benar, yang kecuali yaitu adalah transferring, menuntut kemampuan diri memahami konsep-konsep pengetahuan. Jadi soal nomor 2 ini jawabannya adalah yang E, ya, yang kecuali. Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam standar proses, tahapan pembelajaran terdiri dari penyiapan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Tahapan pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dalam proses pembelajaran K13, strategi-strategi tersebut, kegiatan pendahuluan, inti, penutup, harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah, scientific approach, dan bernuansa tematik. Tujuan penerapan strategi ini adalah membiasakan peserta didik untuk belajar aktif secara individu dan membudayakan sifat berani bertanya, tidak minder dan tidak takut salah. Strategi ini dapat digunakan pada model pembelajaran discovery learning, problem based learning pada saat kegiatan menanya. Nah, strategi pembelajaran yang dimaksud adalah A. Poster session, B. Smile group discussion, C. The power of two and information, D. Search point counterpoint, E. Everyone is a teacher. Oke, nah, silakan teman-teman jawab opsi A, B, C, D, dan E ya. Nah, soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang E ya. Jawabannya E. Nanti teman-teman bisa dicari apa itu poster session, small group discussion, kemudian the power, ini bisa dicari sendiri ya. Jadi jawaban yang tepat nomor 3 ini adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ketika Bunda Ovi mengajar dan meminta siswa membentuk kelompok, terdapat seorang siswa tidak memiliki karena semua teman-temannya menolak berkelompok dengannya, dikarenakan berasal dari suku berbeda dengan yang lain. Langkah yang paling tepat dilakukan Bunda Ovi adalah A. Menempatkan siswa tersebut pada salah satu kelompok dan meminta semua siswa menghargainya. B. Membaurkan siswa tersebut pada kelompok dan memberikan sanksi kelompok yang menolak. C. Menghargai putusan siswa menolak karena semua memiliki hak untuk memutuskan. D. Memfasilitasi siswa tersebut untuk melakukan bimbingan pribadi dan memberi sanksi tegas kelompok yang menolak. E. Menasihati seluruh siswa untuk menghargai perbedaan dan menempatkan anak tersebut pada salah satu kelompok. Kira-kira jawaban yang mana antara opsi A, B, C, D, dan E? Silakan teman-teman jawab, saya kasih waktu berapa detik. Oke, kita jawab sama-sama ya. Nah, intinya dalam soal ini adalah terdapat seorang siswa yang tidak ada kelompoknya karena kelompok-kelompok yang lain itu menolak siswa tersebut karena perbedaan suku. Ya, artinya konteks permasalahan di dalam soal ini adalah tidak menghargai perbedaan, ya, tidak ada toleransi pada diri peserta didik tersebut. Sehingga apa langkah yang dilakukan oleh Bunda Opi sebagai seorang guru, ya? Apakah A. menempatkan siswa tersebut pada satu kelompok? Ini bukan langkah yang tepat, ya. Kemudian membaurkan siswa tersebut pada kelompok dan memberikan sanksi kelompok yang menolak. Ini membaurkan siswa tersebut juga tidak
bukan langkah yang tepat. Menghargai keputusan menolak, apalagi ini paling tidak baik, ya. Kemudian yang D, memfasilitasi siswa tersebut untuk melakukan bimbingan pribadi, kurang tepat. Yang tepat itu adalah yang E, menasihati semua siswa, ya, untuk menghargai perbedaan apapun suku, agama. Kita harus selalu menghargai sebuah perbedaan, karena perbedaan itulah yang menyatukan menyatukan umat manusia di seluruh dunia ini, ya, dan menempatkan anak tersebut pada salah satu kelompok. Jadi jawaban nomor 4 ini yang E, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, soal yang terakhir. Tahap ini berupa kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan di kelas yang menjadi subjek penelitian. Pada kegiatan implementasi ini, guru atau peneliti harus taat atas perencanaan yang telah disusun. Yang perlu diingat adalah implementasi atau praktik penelitian ini berjalan seperti biasa pada saat melaksanakan pembelajaran sebelum penelitian. Tidak boleh dibuat-buat yang menyebabkan pelajaran menjadi kaku. Dan kolaborator disarankan melakukan pengamatan secara objektif sesuai dengan kondisi pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini penting mengingat penelitian tidak akan mempunyai tujuan memperbaiki proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan peneliti di atas adalah salah satu tahapan penelitian kelas, yakni pada tahap A, refleksi, B, observasi, C, perencanaan, D, pelaksanaan, E, evaluasi. Kira-kira jawaban yang mana? Antara opsi A, B, C, D, dan E. Ya. Nah, ini soal yang sangat panjang, ya. Kalau kita pada saat ujian pretest PPG, kalau kita baca awal sampai akhir, apalagi dengan pelan, maka itu akan menghabiskan waktu yang banyak. Sehingga saran saya ke teman-teman bahwa baca sekilas saja, ya. Yang intinya yang penting paham hasil soal seperti apa, ya. Cari kata kuncinya yang mana, kemudian mana kata kunci yang mendekati dengan jawaban. Ya, seperti soal nomor 5. Ya, kata kuncinya ini adalah kegiatan implementasi atau kegiatan penerapan, pelaksanaan. Ya, nah kita sudah ketemu ya, kegiatan implementasi. Ya, kegiatan pelaksanaan, ya, melaksanakan. Oke, nah jadi kalau refleksi ini sudah dilakukan sehingga kita merefleksikan hasil penelitian kita itu, mana yang kurang, mana yang baik. Maka kalau kurang maka diperbaiki di siklus selanjutnya. Ya, kalau observasi ini masuk ke sebelum perencanaan. Harus observasi dulu, baru kalau kita sudah menemukan permasalahan, maka kita harus perencanaan. Tapi ini sudah ada kegiatan pelaksanaan. Jadi jawaban A salah, B juga salah. Perencanaan, ya. Ini kurang tepat karena di sini kata kuncinya adalah pelaksanaan, ya. Apalagi evaluasi ini kegiatan yang sudah diselesaikan, ya. Yang tepat dalam soal ini adalah yang D, ya, kegiatan implementasi atau pelaksanaan. Jadi jawaban nomor 5 ini yaitu yang D. Ya. Nah, ini aja dulu soal FR pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pada malam hari ini, ya. Ini adalah bocoran soal dari teman-teman yang sudah tes. Semoga soal-soal yang ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk mempersiapkan ujian hari kedua yang belum ujian. Dan saya doakan teman-teman, semua teman-teman itu bisa menjawab soal dengan baik, dengan benar, dan tentunya bisa lulus PPG dalam jabatan tahun 2023. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Ya, kita lanjut ke FR selanjutnya. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.